Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Faslun. Wa min adarri syai'in 'alal muridi talabuhu lil mukasyafat wal wastiyaquhu ilal karamat wa khawarikil adat. Wa hiya la tadharu lahu madama mustahiyan liduhuriha li'annaha la tadharu illa 'ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Nah, fasal wa min adarri syai'in, dan di antara sesuatu yang membahayakan, sangat-sangat membahayakan, alal muridi, bagi orang yang ingin menuju kepada Allah. Apa sesuatu tersebut? Talabuhu, yaitu memintanya al-murid, hu kepada syai', lil mukasyafat. Talabuhu, memintanya itu murid, hunya ke murid ya, lil mukasyafat, untuk menjadi orang yang kasyif, wastiyaquhu ilal karamat, dan menginginkannya dia terhadap keramat, wa khawarikil adat, dan sesuatu yang di luar nalar akal manusia, di luar kebiasaan. Wahia, karamat tersebut, la tadhar lahu, nggak bakal muncul bagi orang yang seperti itu, madama mustahiyan, selama dia masih hasrat, liduhuriha, untuk munculnya karamah, li'annaha, karena sesungguhnya karamah, la tadharu, nggak bakal nampak, illa ala yadiman, kecuali atas orang yakrahuha, yang benci kepada karamah, nggak seneng, wala yuriduha, dan tidak mengharapkan karamah, ghaliban, pada umumnya. Nah, ini bahaya ya, orang yang meminta karamah itu bahaya. Di antara hal yang sangat membahayakan bagi murid, orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, terkadang di antara mereka itu kepingin dadi wali, kepingin karomah. Jenengan baca kulhu 1000 kali untuk apa? Biar saya jadi keramat. Jenengan baca ini untuk apa? Biar saya itu dibuka hijabnya sama Allah Ta'ala, biar tahu semuanya. Ada kan orang seperti ini? Jadi melakukan ritual, thariqah, ibadah, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya kepingin mempunyai karomah. Itu bahaya. Dan perlu Anda ketahui, nggak bakal muncul. Karomah nggak bakal muncul, nggak bakal nampak terhadap orang seperti ini. Jadi karomah itu adalah pemberian Allah terhadap hamba yang istiqomah taat kepada Allah. Dan dia nggak mengharapkan karomah, ujuk-ujuk muncul sendiri. Itu umumnya karomah seperti itu. Tapi kalau ada orang yang nyari-nyari, menjalani puasa, kepingin jadi keramat, nggak bakal terjadi, nggak bakal jadi karomah. Bahaya itu. Ya. Nah, waqad taqa'u, terkadang terjadi itu karomah, li ta'ifa minal maghrurin, dari kelompok-kelompok yang tertipu. Istidrajan lahum, karena itu istidraj. Apa istidraj itu ya? Ngeluluh. Ditipu sama Allah Ta'ala, wabtilaan, dan sebagai ujian, lidu'afatil mu'minin, bagi orang yang imannya lemah, minhum, daripada mereka. Nah, wahia karomah, fi haqqihim, bagi orang yang seperti ini, yang tertipu, yang do'ful iman, ini adalah ihana, pelecehan, hinaan daripada Allah. Walaisat karamatin, bukan termasuk karomah. Ada beberapa orang ya melakukan apa ya? Kalau kata orang Jawa itu apa? Menjalani apa? Tarekat. Apa ya? Kayak menjalani sudah semedi, kayak gitu loh. Wis pokok menjalani sesuatu yang tujuannya keramat. Kadang itu muncul hal-hal yang luar biasa muncul dari orang tersebut. Cuma ketahuilah,
itu bukan karomah. Itu adalah Allah melecehkan dia. Dikasih sama Allah Ta'ala, dikasih. Tapi ketahuilah itu bukan karomah. Bukan karomah. Memang Allah istidraj, ngeluluh. Paham ya? Nah, karomah itu innama takunu karamatin idza dhaharat ala ahli istiqomah. Karomah itu muncul kepada orang yang ahli istiqomah. Sholat 5 waktu, puasa, pokok walhasil istiqomah, lempeng jalani syariat, keluar karomah. Tapi kalau orang yang error, sholat tidak pernah, cuma semedi, puasa mute, hebat ya. Tidak istiqomah urusan syariat, kok bisa keluar karomah? Itu bukan karomah. Loh Habib, tapi hati saya bisa ditebak loh ya. Oh tahu, saya tadi jalani apa dia tahu. Jenengan begini. Kok tahu Beb ya? Itu bukan karomah, istidraj. Itu adalah tipuan daripada Allah untuk menghinakan dia. Karomah itu tidak mungkin muncul kecuali daripada orang yang istiqomah. Jadi Anda kalau minta sama Allah itu jangan minta karomah. Minta menjadi orang yang ahli istiqomah. Istiqomah ini berat. Nggak semua orang bisa. Istiqomah itu di atas daripada orang yang keramat-keramat. Puncaknya keramat itu ya istiqomah ini. Walaupun dia tidak punya keramat ya, yang khariqul adam tidak punya, itu bukan menjadi tolak ukur. Nih, karomah itu Allah akan berikan kepada orang yang ahli istiqomah. Cuma begini, karomah itu bukan menjadi penentu orang itu lebih mulia daripada yang selainnya yang tidak punya karomah. Ada 2 wali. Satu wali punya karomah, satu wali tidak punya karomah. Mana yang mulia? Belum tentu. Yang punya karomah lebih mulia. Tidak bisa seperti itu. Karomah itu bukan tolak ukur dia lebih mulia. Tidak. Istiqomah itulah menjadi tolak ukur dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba ya, karomah ya itu kan daripada Allah, bukan hasil jeripayahnya. Allah memberikan kepada orang yang ahli istiqomah. Cuma bukan menjadi tolak ukur orang itu kalau sudah karomah berarti orang hebat. Enggak. Ada orang Indonesia ditembak enggak tembus, dibacok enggak mempan. Sayyidina Umar ditusuk, tembus. Meninggalkan Sayyidina Umar, kena tusuk. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih mulia? Sayyidina Umar atau orang Indonesia ini yang ditembak enggak tembus ini, yang dibacok enggak bisa ini, mana yang mulia? Tentunya Sayyidina Umar. Berarti karomah itu bukan tolak ukur dia lebih mulia daripada yang enggak punya karomah. Tolak ukur kemuliaan manusia di sisi Allah adalah istiqomah, lempeng menjalani syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fa'in akramakallah ayyuhal murid bisyai'in minha. Apabila Allah memuliakan kamu dengan karomah, fahmadhu subhanahu alaihi, atas itu syai'. Jadi kalau Anda sudah istiqomah menjalani syariat, lempeng jalani syariat, kok ujuk-ujuk keluar karomah? Dia tidak mengharap, yang dia harapkan ridhonya Allah. Cuma ujuk-ujuk lo kok keluar karomah. Jangan Anda katakan, wah sukses aku ya, keluar karomah. Bukan. Fahmadillah. Puji Allah. Syukur kepada Allah. Syukur. Kenapa? Itu Allah memuliakan kamu karena hasil istiqomahnya kamu. Bukan berarti kamu istiqomah, kemudian muncul karomah, itu menjadi kesuksesan. Tidak. Kesuksesan kamu adalah Allah cinta kepada kamu, Allah ridho kepada kamu, Allah cinta kepada kamu, sehingga Anda dimuliakan oleh Allah dengan sedikit karomah. Maka dari itu, syukur kepada Allah, bukan karena Anda mempunyai karomah, tapi Anda syukur kepada Allah, Anda telah dicintai oleh Allah, kemudian Allah tampakkan cintanya dengan sedikit daripada karomah. Paham ya? Jadi tujuan utama Anda ibadah, ingat ya, jangan cari karomah. Saya ini ziaratur Wali Songo, kepingin nyari keris. Wah, jenengan kira wali kuburan ini dodolan keris apa?
Gitu loh, yang aneh-aneh zaman sekarang seperti ini. Ibadah tujuannya bukan Allah. Ibadah kepingin dadi karomah. Nggak bakal muncul, nggak bakal muncul. Wala takif ma'ama dhaharalak. Jangan kamu berhenti dengan apa yang nampak kepada kamu. Wala taskun ilaihi. Jangan condong kepada apa yang nampak kepada kamu. Keluar karomah dari kepada kamu. Apakah selesai? Dah, saya sudah keluar karomah. Berarti cukup ibadah kepada Allah. Nggak usah ditambah maneng, wis. Jangan seperti itu. Tetap tambah ibadah, tambah kenceng ibadah kepada Allah. Kemudian, jangan Anda condong kepada karomah. Sot-sotan. Wah, metu karomah aku. Wah, tak coba mana wis. Wala taskun ilahi. Jangan condong kepada karomah Anda. Dah, lempeng aja istiqomah. Lempeng. Waktumhu. Simpen. Kalau keluar karomah daripada diri Anda, hasil jeripaya istiqomah Anda. Kok keluar karomah? Simpen. Jangan cerita-cerita. Saya itu, kalau ngambil daun, dadi duit, iso aku. Ini air putih, air jernih nih, jadi susu. Bisa saya. Loh, kok jenengan akrobat? Tutup karomah, bukan ditampakkan. Polisi tuh, ya. Polisi kan punya senjata. Ya, kalau polisi beneran, senjata itu nggak mungkin keluar kecuali kepepet. Ya, terus polisi nyimpen senjata itu rapat-rapat. Nggak mau ditampakkan, taruh depan. Nggak, taruh belakang. Tutup. Iya, nggak mau orang-orang ngelihat. Kenapa? Ini bahaya nih. Kalau anak kecil kasih pistol-pistolan, wah seneng. Dikit-dikit, dor. Kenapa? Anak kecil. Itu lo beda nih. Kalau Anda wali besar, memang benar-benar wali pilihannya Allah, Anda tidak mau menampakkan karomah. Bukan sirkus jenengan. Kalau Anda masih ecek-ecek, wali kecil, ya kayak anak kecil itu sudah punya tembak-tembakan, pistol-pistolan, semua ditembaki, dor. Nah, baru keluar karomah sedikit. Waduh, udah akrobat sudah. Air dirubah jadi susu, daun dirubah jadi uang. Ini bukan wali besar ini justru wali kecil. Kalau wali besar tidak mau menampakkan karomah kecuali kepepet. Kapan wali itu mengeluarkan karomah? Ketika kepepet. Kapan itu kepepet? Untuk tujuan dakwah. Dia dakwah. Kemudian untuk meyakinkan mereka bahwasanya ajarannya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad itu benar-benar ridhonya Allah, ditampakkan. Dikeluarkan karomahnya. Gitu. Aku bisa seperti ini karena aku patuh kepada syariatnya Nabi Muhammad. Aku bisa seperti ini karena aku taat kepada Allah. Akhirnya muncul keajaiban, itu bukan karena aku, itu karena Allah memuliakan aku. Itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru wali. Ngeluarkan karomah bukan untuk akrobat, untuk dakwah. Paham? Jadi Anda jangan bingung ya, nanti kalau di luar jenengan ngelihat ada beberapa orang aneh. Habib ini bisa tahu isi hati saya. Ini Habib tahu apa yang saya lakukan. Ini Habib tahu, ini. Dah, stop ya. Itu Anda jangan percaya. Wali beneran, waktumhu wala tuhaddits bihin nas. Imam Haddad sudah menjelaskan. Kalau nampak karomah daripada diri Anda, harusnya Anda simpan rapat-rapat. Jangan Anda tampakkan kepada manusia. Jangan ceritakan kepada manusia. Kalau Anda tampakkan kepada manusia, Anda cerita-cerita, aku punya karomah, aku bisa begini, aku bisa begitu. Ini bukan wali. Ini jangan-jangan istidraj, tipu daya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghinakan orang tersebut. Paham ya? Jadi karomah itu untuk tujuan dakwah. Ya Allah. Wa illam yadhar laka minha syai'un. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau seumpama enggak nampak nih karomah. Saya ini sudah ibadah 10 tahun. Saya sudah wiridan 10 tahun. Lah kok enggak ada karomah sih? Kok enggak nampak yang hal luar biasa dari diri ana? Wala tatamannahu. Jangan berharap sudah, jangan angan-angan. Jangan angan-angan kepingin karomah. Wala ta'saf ala faqdihi. Jangan menyesal. Jangan kecewa atas sesuatu yang tidak Anda dapatkan. Getun aku.
melu torikoan 10 tahun ndak duwe karomah. Nyesel aku. Saya sudah tahajud ziarah ben bengi nang kuburane wali, ndak ada karomah. Ada apa saya ngelakoni kok ngene iki? Jangan nyesel. Anda kalau ibadah jangan cari karomah. Cari ridhonya Allah. Kalau nampak, syukur kepada Allah. Kalau tidak nampak, sudah jangan berharap. Kemudian, jangan kecewa. Jangan nyesel atas apa yang Anda perbuat dengan sebab Anda murid. Tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lempeng aja. Istiqomah, istiqomah, insya Allah. Cepat atau lambat, bakal keluar sesuatu yang indah daripada diri Anda. Nah, wa'lam, ketahuilah. Annal karamatal jami'ah. Nih, lihat. Sesungguhnya keramat yang menghimpun li jami'an wal karamat al hakikiyat. Segala keramat, segala bentuk keramat dihimpun, dikumpulkan di dalam apa? Hiya al istiqamah, yaitu Anda istiqamah. Istiqamah al mu'abbar anha yang diibaratkan oleh syariat bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, yaitu melaksanakan segala perintahnya Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhahiran wa batinan, secara dhahir batin. Dhahir salat, batin khusyuk. Ini melaksanakan dhahir batin. Batin tadabbur, dhahir baca Quran, dhahir batin. Kalau dhahir aja, sholat dhahirnya, batinnya riya, Anda tidak bisa karomah itu. Itu bukan karomah. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu waduh di atas segala bentuk keramat. Tapi istiqomahnya yang dhahir batin, sholat khusyuk, baca Quran, tadabbur, nggak ada hasud, nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak sombong. Ah, itu Anda istiqomah di ndure para wali jenengan. Isok kira-kira kayak gini. Wah, berat. Maka kalau sudah paham seperti ini, ternyata hakikat karomah di mana? Istiqomah. Fa'alaika bitashihiha. Nah, maka wajib bagi kamu wahai murid untuk memperbagusi istiqomah. Wa ihkamiha, memperkuat istiqomah. Kalau sudah Anda istiqomah kepada Allah, takhdumkal aqwanul ulwiyah wassufliyah, maka alam semesta ini akan khidmat tunduk kepada kamu, tapi khidmatan la tahjubuka an rabbik. Tapi khidmah, pelayanan nggak bisa menghijab kamu daripada Tuhan. Wala tashghaluka an muradihi, dan tidak sampai memalingkan kamu daripada kehendak Allah, mingka daripada kamu. Jadi begini, Anda istiqomah, lempengi istiqomah, perkuat istiqomah, bakal muncul karomah. Ini alam semesta nih, bakal tunduk kepada kamu, bakal melayani kamu dengan catatan, ketika kamu istiqomah kepada Allah, dhahir batin. Nah, nanti keluar sendiri tuh karomah. Ini alam semesta bakal tunduk kepada kamu. Cuma ketika Anda istiqomah keluar karomah, maka karomah itu tidak akan menghijab kamu daripada Allah. Tidak melalaikan kamu kepada Allah. Justru kamu akan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sombong. Akhirnya Anda menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, keluar karomah karena Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sampai tertipu. Tapi sebaliknya, kalau orang nggak istiqomah, ya sudah, pokok dia semedi, wiritan, ziarah ngalor ngidur, kok keluar karomah, dah ketipu nanti dia itu, ketipu. Nanti dia sombong. Dia sombong akan pamer karomah, lupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Paham ya? Nah, yuk kita bersihkan hati, kemudian istiqomah. Ketika Anda ibadah, yuk perhatikan, jangan sampai Anda tujuannya adalah karomah. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika Anda sudah istiqomah, lama-kelamaan Anda akan dimuliakan oleh Allah dengan karomah tanpa Anda meminta. Tanpa Anda meminta, Allah akan memuliakan Anda dengan sesuatu yang indah. Karomah. Dan kita berharap mudah-mudahan karomah yang mulia yaitu istiqomah Allah berikan kepada kita. Kita menjadi hamba yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan syariat,
barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.